Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Dwi Prasetyo dari Universitas Mercu Buana, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi, angkatan 2019. Di sini saya akan membahas tugas besar 2 mata kuliah Bahasa Indonesia yang bertema pengaruh keterampilan mendengarkan terhadap kemampuan berbicara mahasiswa Universitas Mercu Buana Jakarta. Oke, langsung saja kita lanjut ke slide berikutnya mengenai pembahasannya. Nah, di sini sebelum masuk ke materi, saya jelaskan dulu mengenai latar belakang dari tema yang telah saya buat. Mendengarkan adalah suatu kegiatan merespon atau menerima bunyi secara disengaja. Ada banyak bunyi yang dapat kita dengarkan, dari suara yang tercipta di lingkungan sekitar, suara manusia yang sedang berbicara, menangis, tertawa, dan mungkin yang sedang berbicara dengan kita. Dan telinga adalah salah satu-satunya bagian tubuh yang bisa menerima suara ataupun bunyi. Keterampilan untuk mendengarkan adalah salah satu penentu dari kesuksesan komunikasi antar pribadi yang kita lakukan. Di dalam dunia kerja, keterampilan mendengarkan sangat dibutuhkan, bukan hanya untuk dapat melakukan fungsi kerja dengan baik. Keterampilan untuk mendengarkan juga membuat kerja personal maupun grup menjadi lebih efektif dan efisien. Menurut Goleman 2001, kemampuan mendengarkan yang baik diperlukan secara mutlak demi keberhasilan suatu pekerjaan. Hasil suatu pekerjaan dapat jauh lebih baik jika kita menyimak dan menghargai sudut pihak lawan bicara kita. Nah, di sini terdapat 4 pembahasan yang telah saya rangkum. Yang pertama yaitu keterampilan mendengarkan, dan yang kedua pengertian berbicara, dan yang ketiga perbedaan tingkat mendengarkan mahasiswa Mercu Buana berdasarkan usianya. Dan yang terakhir yang keempat yaitu tingkat keterampilan mendengarkan mahasiswa Mercu Buana. Nah, yang pertama mengenai pembahasan keterampilan mendengarkan, yaitu mendengarkan merupakan adanya penerimaan bunyi ataupun respon yang dilakukan secara sengaja. Mendengarkan dapat juga diartikan dengan mendengarkan secara baik perkataan yang dikatakan oleh orang lain. Mendengar dengan mendengarkan memiliki perbedaan. Perbedaan mendengarkan dan mendengarkan adalah mendengar adalah adanya tangkapan bunyi melalui telinga secara sadar ataupun tidak sadar. Sedangkan mendengar adalah tangkapan bunyi yang dilakukan secara sadar dengan menyimak sumber informasi suara. Keterampilan mendengarkan secara efektif tidak hanya dalam mengembangkan hubungan, tetapi juga efektif dalam menghindari konflik. Oleh sebab itu, penting untuk mengembangkan kemampuan mendengarkan untuk menghasilkan komunikasi yang efektif. Untuk itu, perlu dipahami bagaimana cara seseorang mendengarkan pembicara dengan efektif. Nah, di pengertian berbicara, kemampuan berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Pendengar menerima informasi melalui rangkaian nada dan tekanan. Kemampuan berbicara dimiliki oleh semua manusia, namun keterampilan berbicara di depan orang banyak belum tentu dimiliki oleh setiap orang. Pada umumnya, kebanyakan orang memiliki kemampuan berbicara sekitar 120 hingga 150 kata per menit. Namun dalam mendengar maupun memproses sebuah informasi yang berbentuk audio, seseorang memiliki kemampuan sekitar 500 kata per menit. Hal ini dikarenakan orang lebih cepat atau lebih mudah dalam berpikir daripada ketika mereka berbicara. Nah, di pembahasan ketiga yaitu perbedaan tingkat mendengarkan mahasiswa Mercu Buana. Dalam pembahasan ini akan ada beberapa tingkat perbedaan mengenai keterampilan mendengarkan mahasiswa Mercu Buana Jakarta berdasarkan usianya dengan cara melakukan tes kepada mahasiswa dalam hal pemahaman mendengarkan adalah mengukur penguasaan dan ketepatan mereka dalam menangkap isi percakapan dalam bahasa Indonesia. Dalam penulisan ini dilakukan pengukuran terhadap penguasaan unsur-unsur bahasa. Tes mendengarkan kuliah langsung dilakukan dengan cara memberikan kuliah langsung selama 70 menit. Dosen dan bahan materi perkuliahan berasal dari fakultas yang bersangkutan. Kemudian,
mahasiswa diuji kemampuannya mendengarkan bahan materi perkuliahan selama 30 menit. Bahan tes dan pedoman penilaian dibuat oleh dosen yang bersangkutan. Tes mendengarkan diskusi langsung dilakukan hampir sama seperti kuliah langsung. Dosen dari fakultas yang memberikan topik dan pengarahan selama 15 menit. Kemudian, mahasiswa berdiskusi. Tentu saja pembicaraan bisa meluas sesuai dengan pengetahuan mahasiswa sebelumnya dan sesuai dengan bahan bacaan yang telah dibacanya. Mereka berdiskusi selama 100 menit, kemudian dites dari dosen yang bersangkutan selama 30 menit. Nah, di materi selanjutnya yaitu tingkat keterampilan mendengarkan mahasiswa mercubuana. Keterampilan mendengarkan selalu dibutuhkan sebagai sarana untuk berkomunikasi. Berdasarkan kejadian yang ada, kemampuan berkomunikasi pada mahasiswa Universitas Mercubuana yang rata-rata usia 18-24 tahun, ada beberapa kosakata yang harus dikuasai untuk berkomunikasi dengan baik. Peningkatan kemampuan komunikasi pada mahasiswa tersebut dapat dilakukan dengan melakukan interaksi antar mahasiswa lainnya ataupun dengan dosen saat kegiatan belajar mengajar yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keterampilan berbicara mercubuana. Mendengarkan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan menyerap dan memahami bunyi bermakna yang diucapkan secara langsung ataupun rekaman. Sebagai bukti bahwa seseorang mendengarkan ialah timbulnya reaksi atau sesuatu yang didengarnya. Berdasarkan pengertian di atas, untuk mengetahui dan mengukur kemampuan mendengarkan mahasiswa dapat ditempuh dengan cara berbagai berikut. Dan yang pertama, meringkas apa yang kita telah dengar. Dan yang kedua, menjawab apa yang ditanyakan tentang yang didengarkan. Tingkat kesukaran tes dibuat berdasarkan teknik identification and guided selection with short retention. Nah, kesimpulan dari materi yang telah saya buat yaitu Tuhan menciptakan manusia dengan 2 telinga dan 1 mulut, dan yang artinya Tuhan menginginkan manusia untuk selalu menjaga lisannya. Tuhan lebih senang dengan hambanya yang tidak banyak berbicara dan mengurangi berbicara dan banyaklah untuk mendengarkan. Mendengarkan adalah salah satu sikap menjadi pribadi yang lebih empati, objektif, dan bijaksana. Banyak orang yang gagal menjadi pendengar yang baik. Permasalahannya sebenarnya ada pada diri mereka sendiri. Misalnya, karena memiliki ego yang tidak mau dikalahkan, banyak orang lebih suka didengar dengan banyak bicara dibandingkan mendengarkan lawan bicaranya. Padahal, menjadi pendengar yang baik akan memberikan banyak kebaikan serta keuntungan bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, jika kita mampu menjadi pribadi yang memiliki empati dengan cara mau mendengarkan seseorang ketika mereka perlu didengar, dapat dikatakan kita telah memenuhi kriteria sebagai pendengar yang baik. Nah, yang berikutnya terdapat saran yang telah saya buat. Terkait tugas yang telah dibuat, maka terdapat saran yang ingin saya simpulkan terhadap keterampilan mendengarkan terhadap kemampuan berbicara mahasiswa Universitas Mercubuana Jakarta. Mahasiswa harus melatih keterampilan berbicara dengan baik dan dapat memperhatikan hal-hal yang harus menjadi penilaian dalam pembelajaran, sehingga keterampilan berbicara mahasiswa dapat terus meningkat dan lebih baik lagi untuk kedepannya dalam mendengarkan komunikasi terhadap lawan bicaranya, baik itu teman, seumuran, ataupun dosen dan lainnya. Dikarenakan berbicara dan mendengarkan adalah 2 aspek yang penting untuk menjalin komunikasi yang baik dan benar, maka diperlukan keterampilan berbicara dan mendengarkan pada seseorang agar dapat berkomunikasi secara efektif dan dapat menjalin hubungan baik antar manusia untuk mengirim maupun menerima pesan dalam melakukan komunikasi. Nah, berikut daftar pustaka atau referensi yang telah saya buat mengenai tugas besar 2. Referensi tersebut saya ambil sebagian dari tugas besar 1. Dan ada pun beberapa referensi lainnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Akhir kata saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.